Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita di kitab Aqidatul Awam tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah masih bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan pelajaran kita, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada yang suka, gembira, bahagia tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang luar biasa. Tatkala Abu Lahab saja yang kafir, tatkala dia suka dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala walaupun telah mengabadikannya dia menjadi penduduk neraka, akan tetapi di setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala meringankan adab nerakanya karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita seorang muslim, seorang mukmin, yang mana di bulan ini kita bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebahagiaan kita ini menjadi bukti daripada kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqqu taslimu wal qabulu. Imanu nabi yaumin akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Nabiyuna Muhammadun qad ursilat lil alamina rahmatan kun fudilat. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafi yantasib. Wa ummuhu Aminatun Zuhriyah arda'athu Halimatus Sa'diyah. Wa kullu ma ata bihi rasulu, adapun setiap sesuatu yang dibawa oleh Rasul, setiap sesuatu yang dibawa oleh Rasul, baik berupa mukjizat, terlebih kitab-kitab dan isi-isi di dalam kitab, maka dari itu apa? Fahaqquhu taslimu, maka hak bagi kita, hak baginya, fahaqquhu, maka haknya, ataslimu, kita berpasrah. Kita berpasrah dalam artian kita harus yakin, kita harus mengiktikatinya bahwasanya semuanya itu benar, semuanya itu ada dan wajib bagi kita untuk meyakininya. Wal qabulu, dan menerimanya. Wal qabulu, dan menerimanya. Berarti setiap yang datang dari Rasul, maka haknya adalah kita taslim, kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menerimanya. Seperti itu. Imanuna, adapun iman kita, kita sebagai orang muslim meyakini biyaumin akhirin, dengan hari akhir, dengan hari kiamat, wajibah, hukumnya wajib, itu hukumnya wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan setiap yang ada di hari kiamat, wa kulli ma kana bihi, dan setiap yang ada di hari kiamat, minal ajabi, yaitu termasuk hal yang menakjubkan, termasuk hal yang menakjubkan. Khatimatun fi dzikril baqil wajibi, khatimatun sebagai penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, fi dzikril baqil wajibi, dalam menyebutkan sisa kewajiban, sisa
kewajiban atau kelebihan daripada kewajiban. Nabi Muhammad adalah penutup para rasul, untuk menutup syariat, menutup keyakinan, menutup syariat bahwasanya apa yang telah diajarkan Nabi terdahulu diakhiri dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma alal mukallafi, yaitu dari hal yang wajib atas seorang mukallaf. Dari hal yang wajib dari seorang mukallaf. Min wajibin, yaitu dari hal-hal yang wajib. Min wajibin, yaitu dari hal-hal yang wajib. Mukallaf adalah orang yang Islam, balik serta berakal, itu namanya mukallaf. Syarat utamanya dia adalah seorang yang balik dan berakal. Balik itu apa? Balik adalah ketika dia sudah berumur 9 tahun dan sudah keluar haid atau mimpi basah. Ini minimal, batasan minimal. Adapun batasan umur secara maksimal, walaupun dia belum haid atau belum mimpi basah, yaitu dengan dibatasi 15 tahun. Biyuna Muhammadun, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Qad ursila, sungguh beliau telah diutus lil alamina, kepada seluruh alam, seluruh dunia, rahmatan sebagai rahmat, kasih sayang, wa fuddila, dan sebuah anugerah. Abuhu Abdullahi, ayahnya adalah Abdullah, Abdul Muttalibi, putra Abdul Muttalib. Wa Hashimun, dan Hashim. Wa Abdu Manafin, dan Abdu Manaf, yakni Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Yantasib, beliau bernasab. Nabi Muhammad bernasab. Ini adalah nasab daripada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Wa ummuhu, adapun ibundanya Aminatuz Zuhriyah, yaitu Aminah Az-Zuhriyah, yaitu Aminah. Ardu'athu Halimatus Sa'diyah, dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ketahui bahwasanya Nabi kita sebagai Nabi penutup para Rasul, sebagai penyempurna syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, maka dari itu sesuatu yang dibawanya, sesuatu yang diwahyukannya menjadi risalah, wajib kita ikuti dan wajib kita pasrah untuk melaksanakannya. Maka dari itu, termasuk daripada wahyu yang diberikan kepada beliau adalah kita harus iman kepada hari akhir. Sebabnya ini adalah kunci, ini adalah pusat daripada iman. Sebenarnya iman adalah kepercayaan yang mana kita belum tahu. Kita tidak mengalaminya, akan tetapi kita diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimaninya, percaya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Rasul sebagaimana mempunyai sifat wajib, yaitu siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, bisa dipercaya, fatonah, cerdas. Yang mana tidak mungkin orang yang memiliki kriteria ini tidak mungkin kecuali menjadi panutan, kecuali orang tersebut dipercaya, kecuali orang tersebut membawa fakta yang ada. Maka dari itu ini adalah sebagaimana kita seorang muslim harus mengimani apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus lebih mengenal, lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita sebagai penutup para rasul, sebagai penyempurna syariat yang dibawakannya. Nabi kita yaitu adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat seluruh dunia. Artinya rahmat itu apa? Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya Nabi Muhammad, umat tidak menjadi sesat,
umat bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari jahiliyah menuju Islamiyah, dari kegelapan menuju cahaya. Lalu apa nasab? Siapakah nasab daripada Nabi kita Muhammad SAW? Yaitu dari ibunya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini adalah nasab Quraisy, nasab penduduk Mekah yang paling tinggi, paling ditokohkan, paling mulia. Maka dari itu Nabi kita adalah nasabnya paling tinggi di Quraisy, paling tinggi seluruh alam semesta ini. Tidak ada nasab yang paling tinggi, yang paling terhormat, yang paling mulia kecuali nasab Nabi Muhammad SAW. Baik dari nasab dari ayahnya yaitu Abdullah, adapun ataupun nasab dari ibunya yaitu Aminah. Aminah begitu pula. Aminah memiliki nasab yang paling tinggi juga. Maka dari itu ini kita harus tahu ayah beliau adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah Az-Zuhriyah, dan Nabi Muhammad juga mempunyai ibu susuan yaitu Halimatus Sa'diyah. Beliau adalah orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW tatkala masih balita atau masih bayi. Semoga ini menjadikan kita lebih kenal dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi umat yang paling bahagia karena kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana nabi-nabi terdahulu mendambakan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak meminta, akan tetapi kita diberi anugerah bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.